Ya, baik. Salam saudara, kita akan masuk dalam mata kuliah Etika Kristen 1. Walaupun judulnya ini Etika 1, tapi maksudnya Etika Kristen 1, karena etika ini berdasar pada firman Tuhan. Ya, beda dengan etika umum. Mungkin etika kesehatan, etika ekonomi, etika bisnis, etika militer, dan lain sebagainya. Tapi ini kita fokus kepada etika Kristen bagian yang pertama. Berbicara bagian yang pertama ini berarti artinya adalah kita ini belajar tentang dasar-dasarnya etika. Ya, kita belajar tentang dasar-dasarnya etika. Nah, bagian dasarnya akan mendasari nanti pada etika-etika selanjutnya. Mungkin ada etika pasangan suami istri, mungkin ada etika pelayanan seorang hamba Tuhan, ya ada etika pergaulan, etika dalam berpacaran, etika bisnis atau etika kerja. Nah, itu semua didasari dengan konsep etika dasar satu ini. Sebenarnya tujuan belajar etika itu apa? Nah, saudara perlu tahu bahwa kita belajar etika ini adalah tujuan yang utamanya, walaupun memang ada dimensi pengetahuannya. Saudara harus punya pengetahuan tentang etika yang benar, tetapi tujuan utama ada 5 poin ini. Tujuan utamanya adalah 5 poin ini. Yang pertama adalah pembentukan suara hati. Suara hati menjadi peka terhadap yang benar dan yang salah. Karena tidak semua situasi yang kita hadapi ketika harus mengambil keputusan etika itu belum tentu ada teorinya, belum tentu ada ayatnya. Contohnya merokok, nggak ada ayat tentang dilarang merokok. Tetapi di sini ada pembentukan suara hati. Pembentukan suara hati ini yang membentuk kita ngerti mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Atau hal-hal yang lain. Ya, bahkan seperti merokok. Kan nggak ada ayatnya dilarang merokok. Judi, ada nggak ayat dilarang berjudi dalam Alkitab? Nggak ada ayat dilarang berjudi. Tetapi di sini adalah pembentukan suara hati. Karena memang waktu zamannya Alkitab ditulis memang tidak ada orang merokok, makanya nggak ada ayat merokok. Belum ada orang-orang berjudi. Di Israel nggak ada orang berjudi, maka nggak ada ayat dilarang berjudi. Ya ini ya, jadi pertama adalah membentuk suara hati. Itu yang utamanya. Saudara punya dasar suara hati yang baik, tahu yang benar dan yang salah. Orang yang punya pengetahuan etika tetapi suara hatinya tidak terbentuk, dia tahu itu salah tetapi dia memilih untuk berbuat salah, tidak berbuat benar. Ya. Tetapi orang yang tidak tahu tentang teori-teori etika pun, kalau suara hatinya itu terbentuk dengan baik, dia akan dituntun suara hatinya sehingga bisa mengambil keputusan yang benar. Jadi kita sebenarnya belajar etika ini adalah belajar mengambil keputusan yang tepat, yang benar, yang terbaik dalam sebuah situasi tertentu. Yaitu belajar etika. Ya. Maka yang kedua adalah melatih kepekaan etis. Ya. Contoh, ya, kita kalau buang sampah sembarangan, ada rasa berdosa nggak? Nah, kalau etika kita itu kuat, maka kita ada rasa bersalah. Ada rasa bersalah. Kalau kita nyontek waktu mengerjakan tugas, copy paste walaupun dosen tidak tahu, ada rasa bersalah nggak? Ada Pak. Nah, ada? Ada Pak. Ada yang nggak ngaku? Ya. Ada yang nggak ngaku. Nah, di situ ya. Jadi itu melatih kepekaan etis. Waktu temannya pada bekerja, disuruh kerja, lalu dia pura-pura nggak dengar, pura-pura tidur. Ada nggak? Pura-pura berdoa.
Nah, itu kayaknya rohani, tapi malah dosanya tambah besar. Ya, kita pikir itu kan hal biasa, tetapi sebenarnya kita sedang merusak suara hati kita. Ya, tidak mempunyai kepekaan etis itu membuat suara hati kita rusak. Akhirnya kita merasa itu nggak apa-apa, nggak berdosa. Padahal perkara-perkara itu yang seringkali menjatuhkan kita, menghancurkan karir kita, masa depan kita. Sebagai seorang guru mungkin ya, karena di kampus sudah biasa cuek, ya, ada temannya sedang sibuk bekerja, dia pura-pura nggak tahu, pura-pura tidur, pura-pura sakit. Akhirnya suara hatinya terbentuknya itu cuek seperti itu. Dan ketika nanti di dunia kerja sudah jadi guru, nah, sudah terlanjur terbentuk suara hati seperti itu, etikanya tidak peka. Akhirnya ada teman-temannya yang sibuk bekerja, dia cuek saja, pura-pura asik dengan sedang mengerjakan apa di laptop. Padahal ternyata situasi itu sedang dinilai oleh mungkin kepala sekolah atau yayasan, hanya ditolak. Dan itu kasus yang nyata untuk alumni saudara, alumni kita. Ya, akhirnya dia ditolak, nggak diterima lagi karena seperti itu. Ya, ketika semua sedang bekerja, dia pura-pura sibuk dengan laptopnya, seakan mengerjakan apa, padahal guru-guru yang lain, guru-guru perempuan pada ngangkatin meja, ngatur kursi, dia sibuk sendiri dengan laptopnya, pura-pura enggak tahu. Nah, ternyata kepala sekolah yayasan melihat itu, akhirnya dia dihentikan, enggak dilanjutkan sebagai gurunya. Nah ini ya, jadi suara hati, kepekaan suara hati ini dilatih sedikit demi sedikit. Dan belajarlah untuk hal yang rasa salah yang kecil itu memang bisa berpengaruh besar kalau dibiarkan terus. Misalnya saudara membiarkan rumput-rumput yang tumbuh di kebun, cuek saja, tidak ada kepekaan etis. Nah itu juga sebenarnya dosa. Nah, itu dosa karena tidak bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan berikan untuk pemeliharaan hidup kita sendiri. Ya, biar teman lain yang mengerjakan. Saya mah cuek saja. Toh nanti juga ada orang lain yang mengerjakan. Nah, ya, jadi tidak ada respon yang tanggap. Oh, saya harus kerjakan. Nah, itu sebenarnya juga dosa. Termasuk membuat alam ini rusak. Ya, merusak alam, misalnya nebang pohon sembarangan, itu juga berdosa. Buang sampah sembarangan menyebabkan banjir, itu berdosa. Ya, kita harus sadar itu. Ya, harus sadar itu bahwa apa yang kita kerjakan itu yang kita pikir nggak ada orang yang tahu, tetapi sebenarnya secara etika Kristen itu melanggar. Lalu tujuan utama yang ketiga, bukan tujuan utama, tapi tujuan besar sebenarnya, bukan tujuan utama maksud saya. Tujuan besar yang ketiga adalah pertobatan. Bapak menyadari bahwa selama ini salah itu justru waktu dipercaya mengajar etika. Ada sebuah kesalahan. Kesalahannya apa yang tadi suka apa-apa pakai sampah plastik, ya selesai dibuang lah buat apalah tas kresek, nanti beli lagi murah ini, toh paling ke warung atau ke toko pasti akan ganti, ada gantinya. Nah, gara-gara itu hanya sadar, gara-gara secara etika ada pertobatan. Pertobatan secara perilaku ya bukan pertobatan secara iman, tapi pertobatan secara perilaku. Karena dulu merasa tidak salah. Mungkin dalam berpacaran juga. Saudara yang masa berpacaran, mungkin merasa itu benar. Dalam berbicara, ngomong. Dalam berkata-kata, mungkin suka kalau bercanda itu sambil membuat lucu-lucu kejelekan teman. Kejelekan fisiknya. Ya, yang dibuat sebagai bahan ejekan. Nah, itu sebenarnya juga membuat etika kita rusak. Lalu tujuan yang keempat adalah apologetika. Dan kita lupa bahwa ternyata apologetika ini juga ranah etika. Ya, bukan hanya ranahnya teologi.
Justru yang sekarang ini yang banyak dibutuhkan, dipertanyakan oleh orang-orang yang awam, bukan teolog ya, itu adalah permasalahan-permasalahan etis, bukan permasalahan teologis. Kalau permasalahan teologis biasanya masalahnya itu dengan tokoh-tokoh agama. Ya, kalau ada masalah dengan tokoh-tokoh agama, dengan orang-orang yang dalam mempertahankan keagamaan kita itu mengapologetika masalah teologis. Tetapi yang terbanyak justru masalah-masalah etika. Seperti boleh nggak menggugurkan kandungan yang diketemukan bahwa ternyata bayinya itu cacat di dalam kandungan. Digugurkan atau tetap dirawat. Nah, itu masalah apologetika. Bagaimana sikap kita terhadap homoseks, lesbian? Dalam satu sisi adalah ada hak asasi manusia, tapi dalam satu sisi juga adalah penyakit sosial, penyakit masyarakat. Nah, itu kita butuh berapologetika. Nah, pengalaman Bapak dalam apologetika masalah LGBT ini, pada waktu itu berhadapan dengan seorang psikiater, dokter memang ahli dalam bidang psikiater. Jadi ahlinya memang bidangnya. Ya. Tetapi kemudian orang ini bisa berubah pola pikirnya. Waktu dia mengatakan itu Alkitab kan itu zaman dulu. Sekarang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah demikian. Ya. Seorang yang homoseks, lesbian, gay itu adalah alamiah. Itulah normal. Itulah faktor genetika. Nah, di sini kemudian bawa berapologetika dengan tinjauan etika dan kemudian justru membuat seorang dokter yang spesialis saraf psikiater ya, itu jadinya malah berubah pola pikirnya. Walaupun Mbak bukan ahli di bidang psikiatri, ya tidak ahli dalam bidang kejiwaan. Ya psikiater kejiwaan ya bukan saraf ya. Dokter memang ahli kejiwaan. Tetapi dalam berapologetika itu akhirnya justru dia yang ahlinya di sana tapi akhirnya malah dia mengakui bahwa ada kekurangan dalam teorinya. Lalu tujuan belajar etika juga adalah pemberitaan Injil. Ya, etika juga berbicara pemberitaan Injil. Banyak orang juga dimenangkan itu bukan karena masalah teologi, tetapi masalah etika. Masalah orang Kristen kok penuh dengan kasih. Kok kekristenan itu mengajarkan etika yang begitu tinggi. Pengampunan, menerima apa adanya, mengasihi dengan kasih yang luar biasa. Tidak membalas tetapi mendoakan. Nah, itu justru banyak memenangkan jiwa. Ya, kasus-kasus etis ini. Ya, ini tujuan besarnya. Di samping memang saudara belajar etika itu tujuannya juga untuk mempunyai pengetahuan dasar etika. Ya, itu tentu saja yang namanya belajar. Tentu saja supaya punya pengetahuan. Tetapi yang terutama tujuan besarnya adalah 5 hal ini. Ya. Kapan etika itu dimulai? Kapan ada ilmu etika? Ada yang bisa jawab? Halo? Kapan kira-kira? Nah, sebenarnya etika itu dimulai di Taman Eden. Ya, di Taman Eden. Gimana? Enggak terlalu jelas? Oh, sejak kejatuhan. Sebelum kejatuhan. Ya, ketika Kejadian pasal 3. Ya, ketika Hawa mempertanyakan tentang kebenaran Tuhan.
Ya, ketika Hawa meragukan kebenaran Tuhan, ya, itu sudah mulai masuk ranah etika. Ya. Kejadian pasal 3. Itu sudah masuk dalam ranah etika. Ya. Coba dibukakan Kejadian, atau saya bukakan aja biar cepat lah ya, karena waktu terbatas deh. Ya, saya aja. Kejadian pasal 3, saudara ikuti saja ya. Jadi pasal 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, di situ ya, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah, mulai di sini. Ya, baik untuk dimakan. Ada sesuatu yang baik. Lalu memberi pengertian. Wah, itu kan sesuatu yang baik. Tetapi apakah itu sesuatu yang benar? Nah, ini masalahnya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya dan bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, di sini ya, ketika melihat itu baik, saya mengambil keputusan ini kan baik. Nah, disitulah ketika manusia mulai berpikir ini yang baik, ini harus saya lakukan. Ini sebenarnya sudah mulai beretika. Walaupun etika itu tidak selalu dengan baik saja. Ya, dalam keputusan etika nanti akan kita pelajari, kita harus mempertimbangkan antara baik dan benar. Baik dan benar. Yang benar belum tentu baik, kita rasa baik maksudnya. Ya, dan yang baik belum tentu itu benar. Yang kita rasa baik belum tentu benar. Seperti yang dilihat perempuan ini. Kelihatannya baik, tapi apakah benar? Nah, di sini ya saudara, kita mulai belajar etika. Kejadian pasal 4 juga demikian. Ketika Kain mempertanyakan. Sebenarnya mulai pasal 4, kejadian pasal 6, kejadian pasal 11, keluaran 20, itu semua tentang etika sebenarnya. Jadi etika sudah dimulai sejak manusia di Taman Eden. Ketika mulai mempertanyakan keputusan Tuhan. Jadi Hawa itu sudah meragukan, mempertanyakan keputusan Tuhan itu sebelum makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi di sana sebenarnya sudah mulai ada pertanyaan tentang keraguan-raguan itu. Bukan setelahnya, baru manusia mulai mempertanyakan ya, keputusan-keputusan Tuhan. Justru makan dari buah pengetahuan yang baik dan jahat itu membuktikan bahwa manusia jatuh dalam dosa. Nah, manusia itu makhluk bertanya tentang apa maknanya, yaitu manusia. Jadi Hawa juga bertanya, mempertanyakan tentang mengapa Tuhan membuat larangan ini. Ya, mempertanyakan apa maknanya. Itu manusia. Kalau manusia tidak bertanya tentang apa maknanya, jangan-jangan dia bukan manusia. Kalau yang ngikut saja ya, apa yang disuruhkan budayanya ngikut saja tidak pernah mempertanyakan, itu juga
saya pikir bukan manusia, karena manusia memang makhluk bertanya. Dari makhluk bertanya ini maka timbul filsafat. Dan filsafat yang pertama adalah filsafat tingkah laku. Filsafat tingkah laku disebut juga etika. Ya, etika itu sama saja dengan filsafat tingkah laku. Ya, itu bidang yang sama. Ya, dari bertanya apa makna, maka timbul filsafat. Memang bisa dikatakan filsafat itu adalah ilmu yang pertama kali muncul di dalam kehidupan manusia, karena memang Hawa sudah berfilsafat, mempertanyakan ya keputusan Tuhan. Walaupun provokasi oleh ular. Ya, diprovokasi ular untuk mempertanyakan itu. Tapi itulah mulai timbulnya filsafat. Jadi orang berfilsafat pertama kali itu Hawa. Ya, Hawa itu ahli filsafat. Ya. Lalu manusia itu ingin tahu apa sebabnya. Nah, dari apa sebabnya itu maka timbul ilmu pengetahuan. Nah, ini hubungan antara filsafat dan sains. Jadi karena bertanya apa makna, maka timbul filsafat. Ingin tahu apa sebabnya, timbul ilmu pengetahuan. Apa ya sebabnya kok burung bisa terbang? Apa sebabnya kok matahari itu tenggelam di waktu mulai sore hari dan terbit di malam hari? Ternyata tidak terbit dan juga tidak tenggelam, melainkan bumilah yang berputar. Nah, itu kan kemudian timbullah ilmu pengetahuan karena ingin tahu apa sebabnya. Nah, ini semua muncul karena manusia itu makhluk bermoral dan makhluk berakal. Manusia adalah makhluk bermoral dan makhluk berakal. Maka muncullah filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat mau bertanya tentang makna, apa yang baik, apa yang benar. Ini berbicara tentang moral. Kemudian ilmu pengetahuan, ingin tahu sebabnya, maka manusia makhluk yang berakal. Jadi dua hal ini, timbulnya filsafat dan timbulnya ilmu pengetahuan itu karena manusia diciptakan sebagai makhluk bermoral dan makhluk berakal. Nah, dari mana sumber pengambilan keputusan etis? Ini untuk etika Kristen tentu saja ya. Bagaimana kita mengambil keputusan etis, etika Kristen. Sumber yang pertama adalah sumber primer, yaitu sumber utama yang tertinggi, yaitu apa? Alkitab. Alkitab adalah sumber kebenaran tertinggi, tidak boleh diragukan lagi. Kenapa? Karena Alkitab adalah pernyataan-pernyataan Tuhan yang memakai manusia yang diinspirasi oleh roh Tuhan sendiri untuk menyampaikan kebenarannya kepada manusia. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu bukanlah Tuhan yang berkontradiksi dengan dirinya. Maka kitab kita orang Kristen tidak ada kitab yang dihapuskan, tidak ada ayat yang dihilangkan oleh Tuhan, tidak ada. Tidak ada ayat yang dibuat lupa. Karena Tuhan tidak pernah berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Oleh sebab itu kita orang percaya menerima Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya kita terima sebagai firman Tuhan, tidak satu pun yang kita tolak. Dan kita yakini, kita percaya bahwa tidak ada kontradiksi dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak berkontradiksi sama sekali. Lalu sumber sekunder dalam mengambil keputusan etis adalah hati nurani atau suara hati. Hati nurani. Kenapa hati nurani sumber sekunder? Karena hati nurani itu bisa salah. Hati nurani manusia yang tidak diterangi firman Tuhan akan salah. Maka hati nurani harus dibentuk. Contohnya orang yang sudah biasa mencuri atau budayanya itu
sudah mengizinkan mencuri, maka dia mencuri itu sebagai kebanggaan, bukan lagi sebagai rasa dosa. Ya. Hati nurani itu bisa salah. Maka hati nurani harus dibentuk oleh Alkitab. Baru hati nurani bisa sebagai sumber pengambilan keputusan etis. Lalu juga perhatikan tradisi-tradisi iman. Gereja mula-mula mempunyai tradisi-tradisi iman yang juga penting untuk kita perhatikan bagaimana mereka mengambil keputusan etis. Dan yang ketiga sumber tertier adalah budaya. Ya, budaya juga bisa kita pertimbangkan, sosiologis, ilmu psikologi, tulisan etika umum bisa kita perhatikan. Tetapi ini semua sekunder maupun tertier ini harus tunduk kepada sumber primer atau Alkitab. Kalau ada sumber sekunder maupun tertier yang bertentangan dengan Alkitab, harus kita tolak. Tetapi sumber sekunder dan sumber tertier yang sesuai dengan firman Tuhan, itulah bisa kita terima. Ya, untuk pertemuan kita sekarang sampai di sini dulu. Sampai kepada sumber pengambilan keputusan etis. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanyanya di grup saja. Ya, untuk sementara saudara bertanya taruhnya di grup saja ya. Supaya ini karena waktunya terbatas sekali. Baik, begitu. Tolong dipimpin doa sendiri karena ini sudah mau habis juga daripada ini terputus di tengah-tengah ya. Belum selesai. Nanti tolong silahkan untuk diakhiri dengan doa. Tuhan memberkati.